Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Tawwab, ya Afu. Amma ba'd. Sahabat, ikhwan wa akhwat fillah dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan Allah masih memberikan hidayahnya agar kita senantiasa terus memperbaiki setiap amalan yang sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan setiap amal yang sudah kita lakukan Allah terima dengan amalan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips percepatan rezeki dalam kehidupan kita. Nah, ketika berbicara tentang rezeki, teman-teman sekalian, kita melihat dalam Asmaul Husna, karena kita diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna, dan menariknya ketika saya renungi dan tafakuri, mengapa dalam Asmaul Husna ternyata ada kelompok nama yang sangat cukup banyak disampaikan dalam Asmaul Husna. Apa itu? Yakni tentang permohonan ampun kita kepada Allah. Yakni dalam Asmaul Husna ada ya Allah, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Tawwab, ya Afu. Jadi kita memohon ampun kepada Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, memohon taubat, minta pertaubatan. Kita segera bertaubat kepada Allah dan meminta maaf dari setiap kesalahan kita. Nah, ternyata dalam percepatan rezeki yang pertama ini untuk membuka rezeki-rezeki yang lainnya, ternyata diantaranya kita untuk senantiasa bertaubat terlebih dahulu kepada Allah, membersihkan daripada dosa yang pernah kita lakukan. Karena Allah pun menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu Allah, dan untuk mendapatkan surga yang seluasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sehingga seorang yang ingin mendapatkan surganya Allah, maka kita harus bersegeralah untuk bertobat, teman-teman sekalian, dari dosa yang pernah kita lakukan. Ya, bahkan kenapa kita memohon ampun lalu Allah memberikan surganya, dan itulah ciri-ciri orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu selalu mendekatkan diri dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat kisah daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang mana beliau hadir, Allah hadirkan di surga. Surga yang penuh kenikmatan, surga yang penuh di dalamnya keindahan, kemewahan. Mau apapun ada di sana. Namun ternyata karena ada satu kesalahan, tidak mengikuti perintah Allah, yakni memakan buah khuldi, akhirnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dan datang ke bumi. Coba kalau sedikit bercerita, kalau di surga tuh pengen apapun hanya membayangkan bahwa jadi sudah ada. Tapi ketika Nabi Adam sudah turun ke bumi, berbeda kelas, boleh jadi seperti itu ya. Jadi ketika di bumi, kalau misalkan ketika di surga pengen durian, akan muncul mungkin ya. Atau misalkan kalau di bumi harus apa? Nanam dulu, nunggu dulu, bahkan harus memetik dulu. Nah, jadi kenapa akan diberikan ujian yang Allah berikan nantinya? Padahal kalau ketika kita di surga, kita akan senantiasa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, bahkan Allah pun menyampaikan bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, maka akan Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan, barang siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, maka Allah memberikan kemudahan dari setiap urusannya, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Sahabat sekalian, ternyata untuk membuka pintu rezeki yang ada dalam kehidupan kita, maka kita untuk bertafakur, untuk kita bertobat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang pernah kita lakukan.
Pertanyaannya, kita punya dosa atau tidak? Pasti punya. Banyak, bahkan banyak sekali dosa yang kita lakukan. Jikalau kita renungi, mungkin dosa kita di usia muda kita pernah bermaksiat. Dosa kita kepada orang tua kita, pernah kita menyakiti hatinya. Dosa kepada guru-guru kita, saudara kita, pasangan hidup kita. Bahkan boleh jadi mata yang Allah berikan kepada kita, mungkin jarang kita dipakai untuk membaca Al-Quran, tapi kita lebih banyak bermaksiat dengan mata kita. Telinga yang Allah berikan kepada kita, mungkin sering kita mendengarkan keburukan orang lain. Lisan yang Allah berikan kepada kita, mulut, boleh jadi kita sering menyakiti hati orang lain, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita bahkan. Hati yang Allah berikan kepada kita, kadang kita sering berprasangka buruk kepada orang lain. Tangan mungkin pernah bermaksiat, pernah mencuri, memukul, dan lain sebagainya. Dan bahkan kaki pun kita sering melangkahkan ke tempat maksiat. Nah, kita renungi, boleh jadi betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan yang belum kita taubati. Makanya caranya bertobat dengan cara apa? Dengan cara kita membayangkan dosa yang pernah kita lakukan, dengan istighfar yang kita lantunkan, ataupun dengan istighfar yang lainnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ataupun dengan yang lainnya. Ya, lalu yang ketiga, ketika kita bertobat, maka keluarkan penyesalan yang mendalam dalam hati ini. Ya Allah, saya tidak akan melakukan dosa-dosa ini, ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Maka insya Allah dengan kita bertobat, membersihkan diri kita terlebih dahulu, maka insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang begitu luar biasa nantinya. Lalu teman-teman sekalian, teringat akan sebuah kisah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana ketika beliau menyampaikan tentang keutamaan istighfar. Jadi suatu ketika beliau entah kenapa tergerak hatinya ingin pergi ke Irak, khususnya ke kota Basrah ketika itu. Ketika itu beliau datang ke kota tersebut, ya, dan dalam perjalanannya beliau mampir ke sebuah masjid di kota itu. Beliau sholat di sana, melaksanakan sholat Isya. Selesai sholat Isya, beliau ingin beristirahat karena beliau musafir, karena beliau ingin beristirahat di sebuah masjid. Ketika itu, ketika akan beringat, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang takmir masjidnya malah mengusir beliau dan menanyakan, kamu dari mana? Saya seorang musafir, namun tidak boleh tidur di masjid ini, katanya. Nah, lalu karena ketika itu Imam Ahmad merupakan seorang ulama, dan dahulu tidak ada medsos ya, tidak ada foto-foto yang disebar, sehingga orang tidak tahu ulama besar itu siapa ketika itu. Nah, namun ketika itu pun karena si takmir tidak tahu dia ulama besar, tetap diusir sampai keluar. Sampai Imam Ahmad pun tidur di selasar masjid, tapi tetap juga diusir. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau keluar dari masjid tersebut. Ternyata dilihat oleh seorang penjual roti ketika itu yang tak jauh dari masjid itu. Dipanggillah Syekh. Jadi ketika itu dipanggil untuk silahkan kau bisa tidur ataupun berdiam di rumahku ini. Nah, akhirnya datanglah Imam Ahmad ini sambil bertafakur, kenapa saya sampai sejauh ini untuk bisa melakukan perjalanan. Nah, akhirnya masuk ke dalam dan terlihatlah seorang penjual roti itu sedang membuat roti di ruangan yang tidak begitu luas. Nah, akhirnya sambil bercerita, ngobrol, bertanya, dan disampaikanlah ketika itu, kamu dari mana? Saya dari kota tersebut, dan berceritalah. Akhirnya Imam Ahmad ini heran juga melihat orang roti ini. Ketika diajak ngobrol dia berbicara, tapi ketika tidak, sambil dia membuat roti tapi sambil beristighfar. Dan ditanyakanlah, sudah sejak kapan kau beristighfar seperti ini? Sekitar 30 tahun yang lalu. Dan apa yang kau rasakan? Saya merasakan ketika saya banyak beristighfar, ketika saya pun berdoa kepada Allah, maka tidak ada doa yang tidak terkabulkan. Doanya pun banyak terkabulkan.
tersebut. Nah, namun satu hal kata beliau, saya sudah sering berdoa tapi belum Allah kabulkan. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Kata beliau, saya ingin bertemu dengan seorang ulama, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya terkagetlah Imam Ahmad dan beliau pun menyampaikan, oh, inilah cara Allah untuk menghadirkan saya ke tempat ini karena wasilah daripada istighfar seorang tukang roti tersebut. Masya Allah. Sahabat sekalian, begitu luar biasanya pentingnya kita beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan menganugerahkan rezeki, Allah akan membukakan rezeki-rezeki yang tidak terduga nantinya. Itu mungkin yang bisa disampaikan dalam part pertama ini. Tunggu ya video berikutnya. Insya Allah kita akan share untuk yang keduanya, bagaimana untuk bisa percepatan rezeki kembali. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk di subscribe teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan terus berbagi di bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih banyak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi